warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Apa kabar semuanya? Okay, for today we are going to learn about simple past tense. Hari ini kita akan membahas tentang simple past tense. What is simple past tense? Simple past tense ini adalah, katanya dalam bahasa Inggrisnya, describes action which happen in the past and are finished often with dates, time, and words like yesterday, last, or ago. Jadi kalau misalkan diterjemahkan, sudah terjadi atau menyatakan suatu kegiatan yang terjadi pada masa lampau, itu disebutnya dengan simple past tense. Dan biasanya ini ditandai oleh time signal atau jenis waktu seperti yesterday, kemarin, last, ago, itu artinya sama, kemarin, yang lalu. Jadi sekali lagi, kalau simple past tense itu adalah jenis kata kerja atau kegiatan atau suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau atau sudah terjadi gitu ya. Kegiatannya sudah terjadi. Oke. Ini dalam bahasa Indonesianya, kalian bisa lihat di sini. Terus juga ini ya, jenis-jenis waktunya. Expression for past tense itu ada last night. Last night itu artinya kemarin malam. Terus last Sunday, last week, last weekend, kemarin, minggu kemarin atau minggu lalu gitu ya. Terus last year, tahun lalu, last month, bulan lalu. Terus juga bisa ago, pakainya ago. 10 minutes ago, 10 menit yang lalu, atau an hours ago, 1 jam yang lalu, 3 days ago, 3 hari yang lalu, a week ago, itu seminggu yang lalu, a month ago, sebulan yang lalu, atau years ago, tahun lalu, gitu ya. Kalau misalkan memakai yesterday, ini kan menyatakan kemarin ya, kemarin, wingi, gitu ya. Bisa kalian gunakan yesterday morning, kemarin pagi, yesterday afternoon, siang kemarin gitu kan, atau kemarin siang. Terus juga yesterday evening gitu ya, sore kemarin. Terus juga the day before yesterday. Kalau the day before yesterday itu artinya lusa. Jadi kemarinnya lagi. Wingine maning itu ya. Nah, kan using Jawa. Terus in the pattern or rumus, di dalam rumusnya itu kalau misalkan untuk menyatakan kalimat positif, if you want to using positive sentence, jadi kalau misalkan menggunakan kalimat positif itu ada subjek ya, ingat subjek itu adalah pelaku utama atau yang diterangkan, ini menjelaskan tentang apa, itu disebutnya dengan subjek. Subjek ini biasanya ada I, you, they, we, she, he, it. I, you, they, we, she, he, it. Nah, itu ya untuk subjeknya. Terus verb. Verb ini adalah kata kerja. Kata kerja itu kayak misalnya lari, jalan, menulis, membaca, menggambar, kayak listen, read, written gitu ya. Terus juga ada jump, ada sit, ada sleep, pokoknya yang action gitu ya, kata kerja, sesuatu yang dilakukan, itu disebutnya dengan verb. Terus juga selanjutnya objek, kayak misalnya kalau objek itu bisa yang dijelaskan oleh si subjeknya ya, menjelaskan. Kalimat negatif kalian cukup tambahkan did dan not, dan jangan lupa verbnya diganti menjadi verb pertama. Kenapa ini diganti menjadi verb pertama bukan verb 2? Karena di situ udah ada kata bantu did yang menjelaskan verb 2 atau yang menjelaskan tentang kejadian atau peristiwa tersebut itu sudah dilakukan ya. Terus juga kalau misalkan yang interrogatif itu kalian tinggal dibalik aja antara did dengan subjek ya. Dan jangan lupa pakainya juga verb 1. Kenapa ini menggunakan verb 1? Karena ini sudah ada kata bantu did yang mana itu menjelaskan tentang kalimat past tense. Nah, oke, langsung aja for example ya. For example di dalam contohnya itu yang kalimat positif itu ada I went to Jakarta yesterday. Jadi saya pergi ke Jakarta kemarin. Nah, when ini jangan lupa, when ini adalah verb 2, verb kedua dari kata go ya.
go, went, gone. Jadi kalimat verb satunya go, kalimat keduanya verb 2-nya went, verb 3-nya itu adalah gone. Yang dipakai itu verb 2, jadi berubah menjadi went. Subjeknya mana? Subjeknya itu adalah I. Subjeknya I, terus juga verbnya itu went, terus yang menjadi objek adalah Jakarta. Terus juga yesterday ini disebutnya dengan time signal itu ya. Terus kalau misalkan dirubah ke dalam kalimat negatif kayak gimana? Seperti ini. Subjek tidak akan berubah ya, tetap I. Terus juga ditambahkan did plus not. Jadi kalau misalkan negatif itu artinya kan tidak ya. Yang berlainan dengan kalimat positif. Kalau misalkan kalimat positif itu iya, kalau misalkan negatifnya berarti tidak. Jadi tinggal ditambahkan kata not ya. Terus berubah menjadi kalimat berubah menjadi verb one yaitu go, bukan menjadi went lagi. Jadi berubah ke dalam verb satu yaitu go. Terus to Jakarta yesterday ya. Jadi artinya kalau yang positif itu saya pergi ke Jakarta kemarin, kalau negatifnya saya tidak pergi ke Jakarta kemarin, gitu ya. Tidak pergi, itu yang menegaskan tentang negatifnya ini ya, not. Terus kalau misalkan diganti atau dirubah menjadi kalimat interrogatif, itu nanti berubahnya menjadi seperti ini. Did you? Jadi berubah ya. Did-nya itu di depan, terus subjeknya itu setelah kata did. Jadi di dulu baru subjek, tinggal dirubah aja. Terus jangan lupa pakainya verb pertama yaitu go. Jangan pakai verb kedua, bukan when lagi, karena di sini ada kata did, kata bantu yang menjelaskan tentang past tense-nya atau kejadian yang sudah berlalu. Yang lainnya tidak usah dirubah, tapi jangan lupa di sini ditambahkan dengan tanda tanya karena kalian menanyakan sesuatu. Interrogatif itu adalah kalimat tanya ya. Nah, artinya apa? Artinya apakah kamu pergi ke Jakarta kemarin? Nah, seperti itu ya. Terus lanjut, jangan lupa untuk subjek penggunaan di dalam past tense itu kan ada was, were, atau juga did. Gampang, kalau menandakan untuk did itu semuanya menggunakan did. Mau itu are you, they, we, she, he, it, itu pakainya did. Tapi kalau misalkan untuk they, we, you ini menggunakan were karena disebutnya plural atau jamak, lebih dari satu, itu were. Tapi kalau misalkan I, she, he, it itu kan hanya satu. Jadi kalau misalkan satu itu cukup menggunakan was ya. Satu orang itu menggunakan was. Tapi kalau misalkan lebih dari satu orang itu menggunakan were. Kayak misalnya seperti ini. My friend and I were. Jadi saya dan teman saya gitu ya. Karena itu kan lebih dari satu, jadi menggunakannya were, bukan lagi was. Tapi kalau misalkan she, itu pakainya she was atau boy was. Tapi kalau misalkan boy and girl itu pakainya were gitu ya. Atau juga kalau misalkan boys plus s, boysnya banyak, laki-lakinya banyak, itu kalian menggunakan were juga karena ada tambahan s, karena laki-laki, banyak laki-laki, jadi menggunakan were. Tapi kalau misalkan kayak Angel was, jadi Angel adalah gitu ya. Tapi kalau misalkan Angel and Nia itu pakainya were. Oke, di sini ada beberapa contoh dari kalimat positif, negatif, and interrogatif. Kalian bisa lihat di sini. Terus juga kalian bisa lihat perubahan antara positif, ini positif ya, terus berubah ke dalam negatif. Nah, terus ada lagi, kalau misalkan tadi kan yang verbal itu adalah kata kerja yang menggunakan kata kerja, yang menggunakan verb to ya. Tapi kalau misalkan ini tidak menggunakan kata kerja tapi tetap disebutnya dengan past tense. Ini disebutnya dengan nominal. Nominal ini biasanya menjelaskan tentang kata sifat atau adjective atau juga adverb, itu kata keterangan ya, selain verb kata kerja, atau bisa juga noun kata benda. Jadi
untuk nominal ini bisa kalian gunakan untuk yang menjelaskan kata sifat, kata benda, kata kerja. Jadi menjelaskan noun, adjective, atau adverb. Nah, ini ya. Nah, contohnya itu dalam rumusnya atau patternnya untuk kalimat positif itu sama ya. Subject plus was atau were. Was were ini tergantung penggunaannya. Apakah ini kata tunggal, subjeknya tunggal, atau misalnya subjeknya ini jamak. Kalau misalkan tunggal itu kalian gunakan was ya. I was, she was, he was. Kalau misalnya si subjeknya ini jamak atau banyak, kalian gunakannya were. Kayak misalnya they were, we were gitu ya, you were. Tapi kalau misalkan untuk kata negatifnya, kalian cukup tambahkan not ya. Tidak, pokoknya yang negatif itu pasti plus not gitu ya. Terus untuk kalimat interrogatifnya itu kalian tinggal balik aja ya. Was, were, baru ke subject. Tinggal balik aja to be-nya ya. Terus untuk contohnya, she was slim. Nah, ini ada subjeknya she. Kenapa ini pakainya was? Karena ininya she tunggal, hanya satu. Jadi pakainya was. Terus di sini slim. Slim itu kata sifat atau adjektif gitu ya. Bukan lagi kata kerja. Jadi tidak menggunakan kata kerja. Nah, kalau misalkan untuk kata negatifnya, tinggal tambahkan not di sini. She was not slim. Kalau yang di positifnya dia itu langsing, kalau di negatifnya dia itu tidak langsing, berarti gendut ya. Terus kalau misalkan kata interrogatifnya, was she slim? Apakah dia langsing gitu ya? Itu tinggal dipindah aja antara was dengan she, antara to be dengan subject. Tinggal kalian pindah, dan jangan lupa di sini ada kata tanda tanya, jangan sampai lupa. Oke, terus kalian juga bisa lihat di sini some example from nominal past tense. Yang pertama itu ada for the first, I was in Bandung last week. Yang pertama itu saya kemarin, minggu kemarin di Bandung gitu. Terus juga you were in Bandung yesterday. Kamu di Bandung kemarin gitu. Nah, ini bedanya ya. Kalau you pakainya were, tapi kalau I pakainya was gitu. Terus Mr. Wibowo was in Bandung 2 days ago. Katanya Mr. Wibowo itu di Bandung 2 hari yang lalu. Nah, kenapa ini pakainya ada S-nya, days-nya? Karena to ini lebih dari satu atau jamak, bukan lagi plural. Bukan lagi singular, tapi plural. Singular itu satu, plural itu jamak, lebih dari satu ya. Jadi kalau misalkan yang plural, yang jamak itu plus s ya. Terus yang for, they were in Bandung last night. Mereka di Bandung semalam atau kemarin malam gitu ya. Pokoknya ya ini nih menjelaskan adverb, adverb of place yang menjelaskan keterangan tempat gitu. Jadi bukan lagi verb ya. Nah, contohnya kalian bisa lihat di sini beberapanya ya, kayak untuk jawabannya kayak misalnya ada question jawabnya apa gitu ya, kayak what did you do last Sunday? I play soccer with my friend gitu ya. Kalau misalkan kalian jawabnya positif, berarti kayak misalkan ini, did you enjoy the match? Yes, I did. Tapi kalau misalkan negatif, no, I didn't. Nah, ini ya ada nih di bawah tuh. Oke. Yang past tense ini kan menggunakan verb 2. Verb 2 itu berarti peralihan dari verb pertama. Otomatis ini berkaitan dengan regular and irregular verb. Kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Nah, di sini contohnya kata kerja beraturan. Ini adalah verb pertama, verb dasarnya ya, verb 1. Tapi ini berubah. Ini adalah verb keduanya, ini adalah verb 3. Nah, mana yang kita gunakan untuk past tense? Yang ini. Yang verb kedua. Kita menggunakan verb kedua. Jadi kalau misalkan kalian I study English
last day. Bukan study, tapi dirubah menjadi studied, ya. Verb kedua. Saya belajar bahasa Inggris kemarin. Jadi jangan pakai verb 1, tapi pakainya verb kedua. Tapi kalau misalkan untuk kalimat negatif dan interrogatif, yang verb kedua itu dirubah menjadi verb pertama karena ada kata bantu did tadi ya. Jadi nanti jadinya I didn't study English last night. Jadi kemarin tuh saya nggak belajar bahasa Inggris gitu. Atau juga did I study English last night? Apakah saya belajar bahasa Inggris semalam? Nah, jadi pakainya verb pertama karena sudah ada kata bantu did ya. Jadi did itu perubahan dari do itu verb satunya, did itu verb duanya. Kalau misalkan simple present pakainya do, kalau simple past pakainya did gitu ya, karena menjelaskan kejadian yang sudah berlalu. Jadi menggunakan verb to gitu. Jadi sudah ada kata bantunya ya. Oke. Selanjutnya ini untuk ciri-cirinya. Kalau misalkan regular verb itu seperti apa, penambahan id-id-nya kalian juga bisa lihat di sini ya, tinggal dibaca gitu. Kalau kata berakhiran tinggal ditambahkan d. Kalau misalkan ininya konsonan, tambahkan id to stop gitu kan, vokal konsonan tambahkan id. Terus juga kalau misalkan kayak copy gitu ya, ini kan Y berakhiran Y itu kalian ditambahkan id gitu ya. Kalau misalkan berakhiran dengan Y kalian tambahkan iedi. Jadi copy jadinya copied, study jadinya studied, fly jadinya flight gitu ya. Die jadinya died gitu. Terus untuk kata kerja tak beraturan atau irregular verb itu gampang ya. Ini mah kata-katanya ada yang tergantung sih kalian menyikapinya. Ada yang gampang, ada yang bilang juga susah karena ini berubah-berubah katanya. Kayak misalnya drink, drank, drunk. Jadi kan katanya itu nggak ditambahkan id lagi, tapi berubah kata-katanya, tapi maknanya sama gitu ya. Kayak misalnya sing, sang, sang, eat, at, eaten, write, wrote, written. Terus juga ada cut, cut, cut. Ya ada yang berubah, ada yang enggak gitu ya. Jadi kalau ini harus dihafalkan. Karena misalnya kalian gak hafal kayaknya susah, kecuali harus melihat kamus terlebih dahulu. Tuh. Nah, ini untuk penjelasan simple past dicukupkan. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tanyakan. Dan di sini kan ada soal nih. Kalian kerjakan ya, kerjakan, tulis di buku kalian. Oh ya, don't forget for our material today, please summary ya. Untuk materi hari ini kalian rangkum. Terus setelah itu kalian yang di dalam kurung itu kalian rubah menjadi kalimat atau kata past tense ya. Sudah dijelaskan past tense itu menggunakannya verb keberapa. Jadi kalian tinggal rubah verbnya aja sih ini. Terus selanjutnya kalau ini sudah nah, di sini ada kata-kata, ada dance, plan, clean, type, study, shop, look. Itu kan verb 1 ya, verb pertama. Jadi kalian rubah juga ke dalam verb 2. Kira-kira verb 2-nya apa sih? Gitu ya. Okay, for today I think enough. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.